Perkenalkan, kami dari Kelompok 7 yang bertemakan cacing. Kami beranggotakan Saya Hulwa Suara Bilendia. Saya Jen Afrizalabila. Saya Tebi Nagala Putri. dan saya Zalfani Fauzia. Dan satu teman kami, Waktu Montas, yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama kami. Yuk kita simak. Baik, perkenalkan nama saya Lotu Montas dengan NIM 210612608896. Di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok kami dengan menjelaskan secara umum tentang penyakit yang disebabkan oleh cacing atau yang biasa dikenal dengan penyakit cacingan. Penyakit cacingan adalah kondisi tubuh manusia yang terinfeksi cacing atau parasit yang tinggal di dalam usus. Penyakit ini dapat menginfeksi usia anak-anak hingga orang dewasa. Kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik menjadi salah satu faktor utama yang dapat mempermudah penyebaran dari penyakit ini. Cacing yang menginfeksi tubuh kita dapat bertahan hidup dengan mengambil sari makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, apa sih penyebab dari penyakit cacingan di dalam tubuh kita? Kondisi lingkungan yang tidak terjaga dengan baik atau lingkungan yang kotor masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penyakit ini, terutama lagi pada daerah-daerah dengan sanitasi yang buruk. Namun demikian, penyebab penyakit ini pada tiap orang dapat berbeda-beda tergantung dari jenis cacing yang menginfeksi tubuhnya. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 atau kelompok cacing pertama akan menjelaskan tentang macam-macam cacing. Nah, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis cacing berdasarkan bentuknya. Nah, jadi jenis yang pertama yang akan kami bahas yaitu Nematelmintes atau cacing gilik. Nematelmintes ini bentuknya gilik dan dia tidak bersegmen. Kemudian dia tripoblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, untuk jenis Nematelmintes ini lapisan luar dari tubuhnya dilindungi oleh kutikula. Kemudian pencernaan mereka juga sudah lengkap meliputi faring, usus, mulut, dan anus. Nah, untuk tubuhnya itu belum merupakan tubuh sejati, melainkan masih rongga semu, atau bisa disebut dengan pseudosalamata. Nah, untuk reproduksinya secara seksual atau kawin, kemudian alat ekspresinya berupa protonefridia. Untuk jenis Nematelmintes atau cacing gilik ini ada beberapa contoh. Salah satunya itu Ascaris lumbricoides atau cacing perut, kemudian Wuchereria bancrofti atau cacing perut juga, kemudian Necator americanus atau cacing tambang, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Untuk jenis dari cacing yang selanjutnya yaitu adalah Annelida. Nah, Annelida ini tubuhnya gilik, tapi berbeda dengan Nematelmintes. Kalau Annelida tubuhnya bersegmen, kalau Nematelmintes tadi tidak bersegmen. Kemudian Annelida juga sama, yaitu tripoblastik. Kemudian bedanya di memiliki rongga tubuh. Kalau sebelumnya Nematelmintes dia rongga tubuhnya masih semu, di Annelida dia sudah memiliki rongga tubuh sejati. Kemudian reproduksinya secara seksual atau kawin, dan alat ekspresinya juga berbeda dengan Nematelmintes. Di Annelida dia menggunakan Nephridia. Untuk contohnya yaitu ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Nah, untuk jenis cacing berdasarkan bentuknya yang terakhir yaitu adalah Patelmintes. Patelmintes ini salah satu bentuk cacing yang berbentuk pipih dan dia tidak bersegmen. Kemudian dia tripoblastik sama seperti sebelumnya, dan dia simetris bilateral. Simetris bilateral ini apabila nanti cacing itu tadi dibedah dan dipotong sama sisi, itu nanti ukurannya sama. Kemudian alat ekspresinya berupa serapi, sistem sarafnya yaitu ada ganglion otak dengan sel besar tepi, dan reproduksinya secara seksual atau kawin. Nah, Patelmintes ini memiliki contoh yaitu cestoda atau cacing pita, kemudian ada trematoda atau cacing hisap, dan yang terakhir tubularia. Nah, dari beberapa contoh yang disebutkan akan kami jelaskan setelah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang cacing tambang. Cacing tambang berbentuk gilik dan tidak bersegmen. Cacing ini termasuk jenis Nematelmintes. Terdapat dua jenis cacing tambang yang paling sering menyerang manusia, yaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenal. Lalu terdapat pula beberapa jenis cacing tambang yang sering ditemukan di kulit hewan, yaitu yang pertama Ancylostoma brasiliense dan Caninum yang ditemukan di anjing dan kucing. Lalu yang kedua ada Usinaria stenocephala yang ditemukan di anjing. Dan yang ketiga ada Bunostomum plebotomum yang ditemukan di binatang ternak.
Ada juga beberapa jenis cacing tambang yang jarang ditemukan tetapi dapat memicu infeksi, yaitu yang pertama, Ancylostoma ceylanicum, yaitu pada anjing. Lalu yang kedua, Ancylostoma tubuiforme pada kucing. Lalu Strongyloides papillosus pada binatang ternak, dan Strongyloides websteri pada kuda. Lalu, ada cacing tambang yang menyebabkan beberapa penyakit seperti berkembang biaknya di usus atau Ascariasis dan dapat menyebabkan gangguan pencernaan penyakit usus. Lalu terdapat cacing tambang yang menyebabkan penyakit kulit, yaitu Cutaneous larva migrans, yaitu infeksi yang menyerang pada kulit. Lalu ada gejala-gejala yang ditemukan oleh cacing tambang, yaitu yang pertama permukaan kulit memerah atau berubah warna. Lalu muncul benjolan berisi pada padat kulit atau papula. Dan yang ketiga yaitu permukaan kulit kasar dan bersisik seperti ular sebesar 2-3 mm. Biasanya ini baru akan muncul setelah beberapa jam dan bisa jadi bertambah parah di hari berikutnya. Cacing yang kedua yaitu cacing belang. Cacing belang berbentuk gilik dan bersegmen-segmen yang tergolong ke dalam Annelida. Terdapat dua jenis cacing belang. Yang pertama, Strongyloides stercoralis. Cacing ini akan menyebabkan strongyloidiasis tanpa gejala atau asimptomatik. Lalu yang kedua adalah Ascaris lumbricoides. Cacing ini menyebabkan Ascaris pada usus, diikuti gejala mual, diare, demam, dan lain-lain. Sedangkan Ascaris pada paru-paru diikuti gejala dengan batuk berdarah, sesak napas, demam, dan nyeri pada perut. Yang ketiga yaitu cacing pita. Cacing pita ini berbentuk pipih dan tidak bersegmen. Cacing pita memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu Taenia saginita, di mana jenis ini terdapat pada daging sapi. Yang kedua yaitu Taenia solium, di mana jenis ini terdapat pada daging babi. Dan yang ketiga yaitu Taenia asiatica, di mana jenis ini terdapat pada daging sapi, tetapi hanya ada di benua-benua tertentu. Ketiga jenis ini menyerang saluran pencernaan, contohnya yaitu hati dan usus. Pada manusia, baik cacing Taenia saginita atau cacing Taenia solium keduanya tidak menimbulkan gejala. Namun, sebagian penderita dapat mengalami gejala ringan hingga sedang. Taenia caenasis biasanya ditandai dengan keberadaan cacing pita yang telah melalui tinja penderita. Selain itu, ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat infeksi cacing pita di usus, yaitu mual, lemah, hilang nafsu makan, diare, sakit perut, berat badan menurun, pusing, hingga iritasi di area sekitar anus. Hal ini karena anus merupakan tempat keluarnya telur cacing dan cacing pita dewasa. Cacing yang terakhir adalah cacing kremi. Cacing kremi berbentuk gilik dan tidak bersegmen yang tergolong ke dalam nematelmintes. Cacing ini menyebabkan infeksi pada anus yang disebut enterobiasis. Diikuti gejala dengan rasa gatal pada anus, sering mengompol, insomnia, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat untuk kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.